Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja serasa syukur kita kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, ihsan, serta kesehatan. Karena kesehatan itulah kita masih bisa berkumpul di acara ini yang insya Allah diridhoinya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kisah tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan pada hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 150 Hijriah atau 766 Masehi di kampung di Palestina yang bernama Gujah. Ia terlahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal saat ia dalam kandungan ibunya. Imam Syafi'i adalah keturunan Quraisy yang mempunyai pertalian saudara dengan Nabi Muhammad SAW. Nama lengkap Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i Al-Quraisy. Allah akan menguji setiap orang yang beriman kepadanya, demikian pula dengan Imam Syafi'i. Al-Kisah, ada sekelompok orang yang tidak menyukai Imam Syafi'i lalu memfitnahnya dengan pemberontakan kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Memang saat itu banyak masyarakat Yaman yang tidak menyukai pendapat Khalifah Harun al-Rasyid. Lalu Khalifah memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap para pemberontak. Para pemberontak pun dibawa ke kota Baghdad dengan dirantai. Saat sampai di Baghdad, mereka dihukum mati. Lalu saat giliran Imam Syafi'i ditanya oleh Khalifah, sekarang apa alasan saudara untuk menolak tuduhan pemberontakan? Lalu Imam Syafi'i menjawab, sudilah kiranya saya menjawab pertanyaan tersebut jika tangan saya dirantai yang membelenggu tanganku ini. Setelah rantai itu dilepaskan, lalu Imam Syafi'i berkata lagi dengan membacakan ayat suci Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian suatu berita, maka carilah kejelasan berita tersebut. Lalu saat itu Imam Syafi'i berkata lagi, jika ada berita yang mengenai saya, itu hanya berita bohong, karena tidak ada kejelasan yang pasti. Lalu karena Khalifah tersebut merasa ternasihati oleh Imam Syafi'i, lalu Khalifah mengasih hadiah kepada Imam Syafi'i sebuah uang 2000 dinar. Tetapi Imam Syafi'i menolaknya karena nasihat yang telah ia berikan. Lalu kebesokannya Khalifah memberi lagi sejumlah uang 1000 dinar. Lalu Imam Syafi'i menerimanya karena takut mengecewakan Khalifah. Lalu saat uang itu sudah diberikan, Khalifah menyuruh bawahannya untuk mengintai Syafi'i apa yang dilakukannya uang itu. Lalu Khalifah menyuruhnya yang bernama Siraj. Siraj itu melihatnya dari jauh. Imam Syafi'i membagi-bagikan uangnya kepada pengawal istana. Lalu saat itu juga Siraj dipanggil, lalu dia berkata, jadi sangka-sangka uang itu malah dibagikan pada pengawal istana dan saya pun berbagi. Lalu karena itulah Siraj melapor kepada Khalifah
Karena itulah khalifah tahu hati nuraninya Imam Syafi'i. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.